Hey, selamat datang lagi di channel Konon Katanya. Sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daus dan kali ini sob, kisah yang saya ceritakan adalah kisah yang benar-benar sadis terjadi di Riau sob, yaitu bertepatan di kota Duri, Bengkalis. Saking sadisnya sob, ini kisah daging manusia yang dimutilasi berakhir menjadi rendang Padang. Oke sob, kisah ini kita awali dari seorang pemuda bernama Devi, umur 19 tahun, yang terinspirasi dari ayahnya sebagai seorang dukun. Devi ini sob, umur 19 tahun, tetapi dia telah mempunyai istri bernama Dita, umur 18 tahun. Keseharian Devi ini sob membantu ayahnya jualan sate dan juga bekerja di depot air mineral. Devi yang sangat ingin mengikuti jejak sang ayah seorang dukun, ketika dapat tawaran dari sang ayah untuk menurunkan ilmunya, Devi sangat bahagia sob. Dia sampai mengiyakan apapun syarat yang ayahnya berikan. Tetapi syaratnya sangat-sangat sadis sob. Syaratnya ini yang bikin kita merinding. Tidak main-main sob. Syaratnya ini adalah mencari alat kelamin dari seorang pria dan harus mendapatkan 7 alat kelamin. Tetapi tanpa ragu Devi mengiyakan, dia tidak gentar dengan syarat yang diberi oleh sang ayah. Pada suatu hari, eksekusi pertama yang Devi cari adalah korbannya seorang anak-anak sob. Karena Devi berpikir umur dia yang 19 tahun mencari orang dewasa untuk dia bunuh tidak bakal mungkin. Jadi kesempatan emas adalah anak-anak usia di bawah umur. Dan Devi sob berpikir aksinya ini tidak bisa dia lakukan sendiri. Tapi Devi meminta bantu kepada istrinya bernama Dita. Sempat sob Dita ini menolak karena itu sangat tidak manusiawi ketika itu Dita ngomong ke Devi. Tapi Devi karena punya ambisi yang kuat sob, dia juga sampai mengancam Dita sampai dibunuh sob kalau tidak ingin membantu dia. Pada 2013 sob, akhirnya mereka berdua beraksi sob. Dengan strategi saat itu, Devi dan Dita mencari anak-anak yang sedang bermain dan mengajak dia jalan-jalan sob. Sehingga di tempat sepi mereka eksekusi, dan rencana yang mereka atur ternyata berhasil. Mereka menemukan seorang anak yang sedang bermain saat itu sob dan membawa ke hutan yang sepi, dan di sana mereka juga mengeksekusi anak tersebut sob, sebagai Davis yang memegang anaknya dan Dita yang memotong alat kelamin anak itu. Tapi satu syarat yang belum saya beritahu kepada kalian, bahwa syaratnya lagi adalah setiap laki-laki yang mau dipotong alat kelaminnya, yaitu dia tidak boleh impoten sob. Jadi tugas Dita adalah memastikan bahwa anak-anak itu tidak impoten. Jadi sama tahu aja sob, mungkin caranya ya. Dan ketika sob anak itu telah dipotong alat kelaminnya dan darah muncrat di saat itu, Devi meminum darahnya, dan juga Devi mengilap di setiap baju dan badan tertentu, beserta mengilap ke alat kelamin Devi juga. Singkat cerita, korban berakhir di mana-mana sob. Ada yang di Duri, Bengkalis, dan ada juga di Siak sob, kota Siak, Riau. Selama dengan Dita, mereka mendapati 4 korban yang akhirnya terbunuh, dan alat kelaminnya juga 4 sob. Devi membawa alat kelamin mereka ke ayahnya Devi, dan ketika
membantu ayahnya membaca-baca untuk menurunkan ilmu ke Devi. Selang waktu berapa lama, Dita yang gak tahan lagi dengan sifat Devi yang emosional dan sering melakukan kekerasan, dia pulang ke rumah orang tuanya ingin meminta cerai sob. Akhir dari 2013 mereka bercerai dan Devi pun tidak ada teman lagi untuk mencari bocah yang ingin dieksekusinya sob. Setelah itu Devi berpikir bahwa kalau dia sendirian dia tidak akan bisa sob. Jadi dia mengajak temannya bernama Sofian dengan janjian uang 500.000 sob. Sofian yang saat itu lagi kepepet butuh duit sob langsung mengiyakan ajakan Devi. Jadi mencarilah mereka berdua sob di mana anak-anak bermain. Caranya juga seperti cara Devi dan Dita lakukan, menjanjikan anak-anak untuk diajak jalan-jalan dengan motor sob dan di tempat sepi mereka eksekusi dengan syarat 7 alat kelamin sob. Akhirnya dengan bantuan Sofian, Devi berhasil mendapati 7 alat kelamin. Tapi di sini ada kendala sob, bahwa Sofian menuntut uang yang dijanjikan oleh Devi sob. Keadaan Devi saat itu seorang pengangguran juga sob, karena dia udah nggak bekerja lagi di Depot Air dan membantu ayahnya. Dia fokus mencari bocah saat itu sob. Jadi Devi berkata ke Sofian, bagaimana kalau kita jual saja daging anak-anak ini? Sofian yang saat itu bingung juga caranya karena dia nggak dapat uang, jadi mengiyakan kata Devi. Mereka memotong-motong daging anak-anak tersebut sob, dan akhirnya mereka masuki ke kantung kresek warna putih dan menjualnya ke rumah makan tua yang ada di saat itu sob. Tanpa curiga sob, para pembeli tidak tahu bahwa itu daging manusia. Mereka mengatakan itu daging sapi sob. Sampai ada rumah makan tua saat itu sempat menjadikan daging itu sebagai hidangan untuk dijual, yaitu masakan rendang Padang sob. Dan pengakuan dari sang ibu yang membeli daging itu bahwa bukan pelanggannya saja yang membeli sob, tapi keluarga, anak, suaminya juga ikut memakan sob. Dan banyak tempat juga mereka pergi untuk menjual sob. Akhirnya pendapatan dari uang tersebut Devi kasih ke Sofian. Tetapi setelah mendapatkan syarat itu sob, tiba-tiba ayah dari Devi meninggal dunia sob. Tidak sempat dia menurunkan ilmu ke Devi dan akhirnya Devi menjadi galau sob karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Dan seketika saat itu booming kejadian kehilangan anak sob di Duri, kota Bengkalis saat itu. Di mana-mana heboh sampai media-media memberitakan pada tahun 2014 itu sob. Karena telah booming dan banyak laporan, akhirnya polisi mencari Devi Sofian ini sob. Dan tidak berselang lama akhirnya polisi meringkus mereka berdua. Dan di sini ditangkap bukan Sofian, Devi saja, termasuk Dita, mantan istri Devi. Akhir dari kisah ini sob, mereka berdua dihukum mati oleh pengadilan. Tetapi ketika pengadilan saat membaca vonis dengan tegas, dengan suara terbata-bata dan meneteskan air mata, Pak Hakim akhirnya memutuskan untuk mati mereka bertiga sob. Tetapi sob, Sofian dan Dita bermohon-mohon untuk tidak dihukum mati. Tetapi Devi hanya terlihat santai dan tersenyum sob. Sampai-sampai orang-orang yang datang di pengadilan itu mengatakan bahwa Devi sudah tidak manusiawi. Padahal sob, seorang hakim saja membacakan vonis mereka sampai menangis sob. Tetapi Devi tidak ada rasa takutnya sob. Oke sob, kisah ini benar-benar terjadi di kota Bengkalis sob, dan ini memang viral saat itu. Ya, mungkin di sini pelajarannya
bahwa kita tidak perlu untuk menuntut untuk ilmu yang kayak seperti itu sob, karena hiduplah seperti yang dimana diajarkan oleh agama kita masing-masing dan diajarkan oleh orang tua dan guru kita sob, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Oke, akhir dari video ini, marilah jangan lupa like, komen, dan share video ini sob, supaya saya semakin semangat untuk membahas kisah-kisah selanjutnya. Oke sob, bye.